Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang baik, orang bijak menyatakan bahwa adalah keputusan yang bijaksana jika seseorang mengorbankan sesuatu demi memperoleh sesuatu yang lebih berharga dan bermakna. Rela mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga lagi, lebih bernilai lagi. Persoalannya atau pertanyaannya adalah, apa yang berharga untuk kita masing-masing? Apa yang menurut saya paling bernilai yang harus saya perjuangkan? Mungkin masing-masing orang berbeda. Apa yang menurut dia paling berharga untuk dirinya? Seorang guru matematika, mungkin yang paling berharga untuk dia adalah sempoa atau alat menghitung. Untuk seorang guru IPS mungkin tidak terlalu penting. Untuk seorang kelas 1 yang paling berharga untuk dia itu tasnya berwarna pink. Atau bukunya yang penuh gambar-gambar. Sedangkan yang sudah kelas 6, barangkali dia mau tasnya yang warnanya lebih berkasa, atau bukunya lalu isinya lebih berat-berat. Kalau saya membaca kurikulum Merdeka, pengganti kurikulum berapa? 13 atau kurikulum berapa? Salah satu karakteristiknya yang saya tangkap di sana adalah kurikulum Merdeka itu membantu setiap peserta didik menemukan apa yang menjadi bakat dan kemampuannya. Sehingga itu tolak ukur untuk menilai masing-masing berbeda rupanya. Tidak sama. Dan saya sangka ini akan membantu kita bersama masing-masing kita menemukan apa yang paling bernilai dan berharga menurut kita sendiri. Meskipun demikian, kurikulum Merdeka mempunyai satu prinsip bahwa nilai-nilai Pancasila itu tetap yang utama, menjadi rujukannya. Disebutkan profil Pancasila kalau tidak salah. Maka dari bacaan kitab suci hari ini, kalau kita orang-orang beriman, pengikut-pengikut Kristus, menurut Yesus yang paling berharga untuk kita adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Yang tadi diumpamakan seorang pekerja yang menemukan bahwa di ladangnya itu ada sesuatu harta yang berharga di ladangnya itu. Harta itu kemudian ia pendam lagi di ladangnya.
lalu pergi menjual segala-galanya untuk mendapatkan ladang tersebut. Begitu juga seorang pedagang mutiara dikatakan ia mencari mutiara yang paling indah. Dan ketika ia menemukan mutiara yang paling indah dan berharga, ia menjual segala-galanya untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Maka kita sebagai orang beriman, pengikut Yesus, diminta menemukan bahwa hidup di dalam kerajaan surga itulah yang paling utama, paling penting, paling berharga untuk kita perjuangkan. Sehingga segala-galanya kita arahkan untuk memperoleh kerajaan surga itu. Segala-galanya kita usahakan untuk bisa hidup di dalam kerajaan surga. Sehingga kita berusaha untuk hidup senang, hidup bahagia, penuh sukacita, penuh harapan, penuh perjuangan, kerja keras, ulet dan tabah. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam keadilan. Yang lain-lainnya kita tinggalkan demi nilai-nilai kerajaan surga tersebut. Dan kita bersyukur, kita bergembira, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang baik, kepada kita diberikan rahmat untuk memperoleh dan bisa hidup di dalam kerajaan surga tersebut. Sakramen-sakramen gereja yang kita terima, sakramen baptis yang kita terima, membuat kita bisa mendapatkan harta yang paling berharga tersebut. Meskipun kita manusia lemah, terbatas, kadang-kadang jatuh dalam kesalahan dan dosa, tetapi kepada kita Tuhan memberikan kemampuan untuk mendapatkan apa yang paling berharga. Maka mudah-mudahan setelah kita menemukan, setelah kita meyakini inilah yang paling berharga, kita mau dan rela mengorbankan yang lain untuk mempertahankan dan memiliki yang berharga ini. Kita rela bekerja keras, kita rela belajar sungguh-sungguh, kita rela tidak bermain-main demi mengerjakan tugas. Kita rela tidak main game atau nonton televisi saja demi belajar. Karena kita menemukan yang paling berharga dan penting untuk saya sekarang adalah membaca buku. Maka yang lain-lain saya tinggalkan. Itulah pesan dan harapan dari Yesus untuk kita semua. Sehingga kalau kita disuruh kerja, disuruh belajar, disuruh menulis, disuruh membaca, tidak bersungut-sungut. Karena itulah yang berharga yang akan kita dapatkan. Kita rela meninggalkan rumah untuk datang belajar di sekolah. Kita rela meninggalkan jalan-jalan pergi di tempat lain untuk datang belajar di sekolah. Karena di sekolah kita menemukan dan melihat sesuatu yang bernilai. Sehingga kita rela memperjuangkan dan memperolehnya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi kita ini, semoga rahmat Tuhan yang sudah ada dalam diri kita, memampukan kita mendapatkan dan memperoleh apa yang berharga, dan kita rela mengorbankan yang lainnya, demi mempertahankan yang berharga tersebut.